Assalamualaikum, selamat jumpa sobat semuanya. Dengan saya Ahmad Soleh di channel pembelajaran ini yang membahas seputar catur dan sport, elektronika, fisika, sains lainnya, agama dan budaya. Terima kasih telah berkunjung dan jangan lupa dukungan like dan subscribe-nya. Assalamualaikum, selamat pagi sobat semuanya, terutama adik-adik pelajar SD maupun SMP. Kali ini saya ajak untuk belajar matematika dasar ya. Dan kali ini saya akan membahas satu variabel yang sangat vital ya, yang sering dipakai dalam perhitungan geometri maupun trigonometri, yaitu nilai pi. Di mana nilai pi ini sangat vital ya untuk penghitungan bangun-bangun lengkung ya, khususnya lingkaran, elips, dan sebagainya. Karena secara filosofi nilai pi ini didapatkan memang dari bangun lingkaran ya. Jadi nilai pi adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya. Jadi pi adalah keliling lingkaran dibagi dengan diameternya. Dan nilai pi ini merupakan bilangan irasional ya, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dari dua bilangan bulat ya. Jadi nilainya ini tidak pasti ya, hanya pembulatan saja. Jadi contoh sederhana bilangan irasional, misalkan sepertiga atau sebelas gitu ya, itu kan tidak habis dibagi. Sepertiga misalkan 0,3333 dan seterusnya. Nah itu contoh sederhana seperti itu ya bilangan irasional. Pi ini juga termasuk bilangan irasional. Jadi kalaupun ketemu angkanya sampai deret tak terhingga, itu hanya angka pembulatan. Dan sekarang nilainya sudah sangat akurat ya, karena dengan sistem penghitungan pakai komputer bisa jutaan atau miliaran angka di setelah koma ya. Namun tetap saja itu tidak bisa menghasilkan angka yang pasti, hanya pendekatan saja. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan singkat ya sejarah penemuan nilai pi ini, sehingga sangat berguna bagi sekarang ini ya, dan nilai ini sejatinya sudah dikenal sejak lama. Nah, sejarah pi ini dikenal sejak zaman Babilonia kuno ya, kurang lebih tahun 2000 sampai dengan 1600 sebelum Masehi ya. Nah, pi ini dinyatakan ya dalam literatur Babilonia kuno ya 3/8 atau 3,125, itulah nilai pi. Saya tidak dapat referensi dari mana ini nilai diambil ya, perhitungannya dari mana. Mungkin para ahli menemukan ini di dalam bukti-bukti sejarah yang ada ya. Kemudian di Mesir kuno ini ada perhitungan, yaitu 4 dikalikan 8/9 dikalikan 8/9 lagi ya, atau 4 dikalikan 8/9 kuadrat, hasilnya adalah 3,16. Kira-kira seperti itu ya. Ini Mesir kuno ini akan lebih baru ya daripada Babilonia. Kemudian Archimedes ini lebih baru ya, dan ini dalam literatur dikenal sebagai penemu pi ya. Namun sejatinya bukan Archimedes yang menemukan ya, karena literatur lain sudah ada sejak zaman kuno tadi ya, zaman Babilonia bahkan Mesir kuno sudah ada ya. Nah, Archimedes ini menemukan nilai pi sampai 4 angka di belakang desimal ya, yaitu 3,1408 sampai dengan 3,14285. Nah, ini nilai pi ini sudah antara ya. Artinya memang Archimedes sendiri tidak menemukan angka yang pasti ya. Jadi nilainya adalah bervariasi di antara angka ini ya. Karena mungkin tergantung pengukuran lingkarannya tentunya ya. Makin besar lingkaran yang diukur, tentu akurasinya akan lebih tinggi ya. Tapi secara prinsipnya nilai pi itu adalah keliling lingkaran dibagi dengan diameternya ya. Dan itu
konsisten untuk semua jenis lingkaran, baik lingkaran kecil maupun lingkaran besar, berapapun ukuran lingkaran, perbandingan ini menunjukkan angka yang konsisten, dan itulah yang disebut dengan nilai Pi. Kemudian yang lebih baru lagi, itu adalah ilmuwan dari Cina ya. Dia hidup pada tahun 429 sampai 500 Masehi ya. Ini sudah terbaru ya, sudah zaman Masehi. Beliau menemukan nilai Pi ini di antara dua bilangan ini ya, yaitu 3,1415926 sampai dengan 3,1415927 ya. Nah, ini sama dengan yang ditemukan oleh Archimedes itu ya intinya ya. Artinya tidak berupa satu nilai baku ya, seperti halnya yang ditemukan oleh ilmuwan dari Babilonia atau zaman Mesir kuno, tetapi nilainya ini nilai yang relatif ya. Jadi tidak pasti antara kedua bilangan desimal ini ya. Namun demikian, tentu ini ilmuwan Cina ini ya, Zhu Zongxi ini lebih akurat ya, karena sudah 7 digit di belakang koma ya. Kalau Archimedes itu baru sekitar 4 digit di belakang koma. Tapi prinsipnya sama ya. Ini juga berasal dari perbandingan antara lingkaran dengan diameternya. Mungkin risetnya dia yang beda ya. Lingkarannya mungkin intinya kalau tambah besar berarti tambah akurat. Kemudian nilai V secara universal ya. Jadi berdasarkan beberapa riset membuktikan bahwa untuk setiap keliling lingkaran yang bernilai 22, maka diameternya bernilai 7 ya. Sehingga nilai Pi ini bisa diringkas 22 per 7 ya. Dan ini lebih sederhana penghitungannya ya. Meskipun tentu saja tetap ini angka yang mendekati ya. Namun inilah yang sementara ini diyakini ya. Kalau dinyatakan dalam pecahan desimal 22 per 7. Ini yang sampai saat ini yang bisa mendekati nilai Pi. Ini kalau dijadikan bilangan desimal tentu akan bisa panjang ya, 3, sekian bisa tak terhingga ya, 3,142,857 dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, ini angka 22 per 7 ini lebih memudahkan untuk diaplikasikan dalam perhitungan, terutama ketika menghitung keliling luas atau volume suatu bangun yang satuannya bernilai 722 atau kelipatan dari angka itu ya. Nah, kemudian yang seperti saya jelaskan di awal tadi ya, manfaat nilai Pi ini secara umum itu mungkin sangat berguna nanti untuk penghitungan fungsi-fungsi trigonometri maupun geometri ya, untuk menghitung bangun baik luas, keliling maupun volumenya. Dan yang sering kita pakai adalah untuk penghitung lingkaran elips. Kemudian juga tabung kerucut nanti ya. Untuk lingkaran nilainya pakai P. Kelilingnya adalah VD ya. D itu adalah diameternya. Kemudian diameter ini adalah 2 kali R ya. Jadi bisa sederhanakan 2 PR ini untuk kelilingnya. Nah, untuk satuan yang kelipatan 7, nanti angka 7 bisa coret ya. Kita bisa pakai Pi langsung 22 per 7. Jadi 2 PR, 2 kali 22 per 7 R. Artinya ketemu 44 R per 7 ini ya. Ini kelilingnya, kemudian luasnya VR kuadrat. Bisa disederhanakan 22 per 7 kali R kuadrat. Kemudian untuk elips ya. Ini khusus untuk elips yang sempurna ya. Ada elips yang tidak sempurna. Lengkungan parabola ini tidak sempurna. Tentu penghitungannya beda ya. Ini untuk memudahkan saja untuk elips yang sempurna. Kelilingnya adalah 2pi akar A kuadrat B kuadrat per 2 untuk kelilingnya. Untuk luasnya sebenarnya mirip dengan lingkaran ya. Kalau lingkaran kan jari-jarinya sama, jadi R kuadrat. Kalau elips kan jari-jarinya beda. Intinya sama, luas itu adalah Pi kali jari-jari kali jari-jari ya. Jadi jari-jarinya kalau elips nih yang pendek kita misalkan A, jari-jari panjang B, berarti luasnya V kali A kali B ya, VAB. Atau 22 per 7 dikalikan A dikalikan B ya. Itulah ya konsep sederhana untuk penghitungan keliling dan luas
bangun lengkung ya, 2 dimensi. Dalam hal ini lingkaran dan elips khususnya. Kemudian untuk bangun 3 dimensi ya, khususnya yang sederhana ini tabung dan kerucut ya. Intinya sama ya, kalau volume adalah alas dikalikan tinggi ya. Itu prinsip yang sama di hampir semua bangunan ya. Nah, kalau tabung, ini tabung yang sempurna ya, bulatannya sempurna. Kalau bulatannya elips mungkin beda lagi. Tinggal nanti sesuaikan luas alasnya. Jadi prinsipnya sama ya untuk semua jenis bangun 3 dimensi ya, baik tabung maupun kerucut itu ya. Jadi volumenya adalah luas alas dikalikan dengan tingginya ya. Tinggal luasnya ini disesuaikan. Apakah luasnya ini lingkaran atau elips. Kalau lingkaran berarti luas lingkaran. Nah, dalam contoh ini saya uraikan contoh sederhana, di mana luasnya adalah alasnya lingkaran yang sempurna. Sehingga luas alas dikalikan tinggi, yaitu luas lingkaran dikalikan dengan tingginya ya, volumenya. Jadi 22/7, ini P ya, dikalikan R kuadrat ini rumus luas lingkaran dikalikan tingginya. Kemudian untuk kerucut, nah ini kerucut yang sempurna ya, artinya bulatannya juga sempurna, jari-jari keduanya ini juga simetris ya, untuk segitiga simetris. Nah ini kalau sempurna seperti ini, tinggal volumenya adalah sepertiga volume tabung ya. Tinggal alasnya ini kalau lingkaran berarti ya dicari dulu luas lingkaran dikalikan tinggi, kemudian bagi 3. Kalau elips berarti ya dicari luas elipsnya dulu dikalikan tinggi, kemudian dibagi 3. Jadi prinsipnya adalah sepertiga luas alas dikalikan tinggi ya. Jadi artinya sama dengan luas tabung ya, luas tabung yang atas tadi, BR kuadrat T dibagi 3 ya. Atau kalau sederhananya, kalau dibagi 3 kan dikalikan sepertiga ya, 22/7 kalikan sepertiga sama dengan 22/21. Jadi volume kerucut adalah 22/21 kali R kuadrat dikalikan T. Angka ini bisa kita pakai kalau untuk satuan-satuan di mana kelipatan 7 ya, tinggal dicoret-coret aja perhitungannya. Jadi bisa ketemu angkanya tanpa kalkulator. Demikian sobat semuanya, terutama para adik-adik SD maupun SMP, contoh sederhana penggunaan Pi untuk penghitungan luas, volume, dan keliling suatu bangun. Dan juga sebelumnya saya jelaskan tadi filosofi nilai Pi tadi ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.